So, welcome back to YouTube channel. Yes. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang pencatatan uang per SDIN atau UP dalam satuan kerja. Nah, sebelum kita masuk dalam videonya, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya, sehingga ketika aku mengirimkan video baru, kalian mendapatkan notifikasinya. Yuk, sekarang kita masuk ke videonya sekarang. Nah, jadi di dalam pencatatan uang persediaan atau UP dalam satuan kerja, terdapat 4 macam transaksi. Tapi sebelum saya menjelaskan 4 macam transaksi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jurnal finansial dan juga jurnal realisasi anggaran. Jadi jurnal finansial itu adalah jurnal yang jumlah nilainya sudah diperkirakan dari awal tahun. Nah, misalnya kan kita setiap awal tahun kita menulis atau membuat pembukuan baru. Nah, pada saat itu kita sudah memperkirakan tuh jumlah transaksinya itu misalnya 10 juta, yaudah kita tulis 10 juta seperti itu. Nah, sedangkan jurnal realisasi anggaran itu adalah jurnal yang jumlah nilainya sesuai dengan kenyataan atau di luar dari perkiraan jurnal finansial. Tadi kan kita buat 10 juta di jurnal finansial. Ternyata setelah kita melakukan transaksi atau pembayaran itu melebihi dari 10 juta atau kurang dari 10 juta. Seperti itu. Nah, fungsi dari kedua jurnal ini adalah, jadi ketika kita mau buat perkiraan untuk tahun depan, kita sudah tahu biaya yang kita catat sebagai perkiraannya, sehingga kita tidak perlu bingung berapa nominal harus kita buat di perkiraan nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam 4 macam transaksi tadi. Nah, yang pertama itu ada transaksi saat diterima surat perintah pencairan dana uang persediaan atau SP2DUP. Pencatatannya itu hanya ada satu jurnal, yaitu jurnal finansial, yang akunnya itu Kasih Bendahara Pengeluaran pada RKPPKD. Kenapa tidak ada jurnal realisasi anggarannya? Karena pada transaksi ini kita hanya menerima pencairan dana, sehingga kita tidak perlu mencatat jurnal realisasi anggarannya. Nah, transaksi yang kedua adalah saat pembayaran oleh bendahara menggunakan UP. Pada transaksi ini baru terdapat 2 macam jurnal tadi, yaitu jurnal finansial dan juga jurnal realisasi anggaran. Pada jurnal finansial terdapat beban atau aset pada kas di bendahara pengeluaran. Sedangkan pada jurnal realisasi anggaran terdapat beban atau aset pada perubahan sal (SAL). Kenapa pada transaksi ini terdapat jurnal realisasi anggaran? Karena kita sudah mengeluarkan biaya atau beban-beban sehingga kita sudah mengetahui nominal yang sebenarnya. Transaksi yang ketiga yaitu penggantian atau pertanggungjawaban UP. Pada transaksi ini kita hanya mencatat satu jurnal, yaitu jurnal finansial. Akunnya Kas di Bendahara Pengeluaran pada RKPPKD. Kenapa tidak ada jurnal realisasi anggarannya? Karena pada transaksi ini uang UP yang dipakai sudah diganti oleh bendahara gitu. Nah, transaksi yang terakhir adalah penyetoran sisa UP. Pada transaksi ini kita hanya mencatat satu jurnal saja, yaitu jurnal finansial. Akunnya RKPPKD pada Kas di Bendahara Pengeluaran. Kenapa tidak ada jurnal realisasi anggaran? Karena kita hanya melakukan pengembalian atau penyetoran sisa UP yang ada sama kita, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Pada tanggal 3 April 2020, Bendahara Pengeluaran SKPD Rezeki menerima SP2DUP senilai 35 juta. Nah, pada soal ini terdapat pada transaksi bagian pertama tadi, saat diterima surat perintah pencairan dana uang persediaan atau SP2DUP. Sehingga pencatatannya jurnal finansial, Kas di Bendahara Pengeluaran pada RKPPKD. Contoh yang kedua adalah Bendahara Pengeluaran SKPD Rezeki membayar tagihan air bulan Maret 2020 pada tanggal 5 April 2020 senilai 3.800.000. Ini termasuk dalam transaksi bagian 2 tadi, yaitu saat pembayaran oleh bendahara menggunakan UP. Sehingga pencatatannya jurnal finansial, beban tagihan air pada Kas di Bendahara Pengeluaran. Jurnal realisasi anggarannya, beban tagihan air pada perubahan sal.
Contoh soal yang ketiga, tanggal 16 April 2020, Bendahara Pengeluaran SKPD Rezeki menerima penggantian uang UP senilai 5 juta. Ini masuk ke dalam transaksi yang bagian ketiga, yaitu penggantian dan pertanggungjawaban UP. Sehingga pencatatannya jurnal finansial kas di Bendahara Pengeluaran pada RKPPKD. Sekarang adalah contoh soal yang terakhir. Tanggal 29 April 2020, Bendahara Pengeluaran SKPD Rezeki menyetorkan uang pendapatan restribusi ke rekening kas daerah senilai 25 juta. Ini masuk ke dalam transaksi bagian yang keempat, yaitu penyetoran sisa UP. Sehingga pencatatannya jurnal finansial RKPPKD pada kas di Bendahara Pengeluaran. Nah, dari 4 transaksi tadi sampai 4 soal ini, kenapa yang ada selalu kas di Bendahara Pengeluaran? Kenapa tidak kas di Bendahara Penerimaan misalnya? Itu karena kita sedang membahas uang persediaan. Jadi, kas di Bendahara Pengeluaran itu terdiri dari sisa pengisian kas UP atau uang persediaan, GU atau ganti uang, TU atau tambah uang, pajak di SKPD yang belum disetor, dan uang titipan. Dari tiga transaksi ataupun dan dari 3 soal ini ada kata RKPPKD. Jadi RKPPKD itu adalah rencana kerja pejabat pengelolaan keuangan daerah. Jadi kenapa itu harus ada di akun? Karena itu mungkin sudah ketentuannya dari sananya. Nah, gimana video penjelasan saya tadi? Kiranya apapun yang saya sampaikan tadi dapat berguna bagi kita semua dalam mempelajari akuntansi pemerintah, khususnya untuk materi pencatatan uang persediaan atau UP. Dan jika kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan juga jika kalian ingin memberikan masukan pada saya, kalian juga boleh berikan masukan melalui kolom komentar, sehingga saya bisa memperbaiki semua kesalahan saya dengan masukan dari kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.